Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jasmine dari kelas 2 ICB. Di video kali ini akan berisi tentang pertemuan ke-10 di mata kuliah pemrograman mobile, di mana di video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu ada namanya list view, yang dimana kita menetapkan custom adapter, dan yang kedua ada tutorial screen atau sebuah halaman onboarding gitu dengan view pager 2. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah list view. Nah, pertemuan-pertemuan kemarin itu kan kita udah buat list view juga, tapi di sini kita buatnya agak lain ya. Kita udah pakai custom adapter. Ya, ini kita skip dulu aja. Di sini juga tampilannya udah agak berubah sedikit-sedikit di bagian ini. Tapi di sini belum. Nah, jadi di bagian bottom navigation itu nanti kita salah satu menunya atau di fragmentnya itu kita akan menerapkan namanya list view yang kita gunakan custom adapter. Gimana sih cara pembuatannya? Sebelumnya mungkin Jasmine akan menyampaikan sedikit bahan. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan yang ada yang namanya array adapter, di mana kita menggunakan layout yaitu simple list item 1, yang mana kalau dengan simple list item ini atau array adapter ini kita hanya menggunakan title saja. Kemudian kita selain menggunakan array adapter, kita juga pernah menggunakan simple adapter, yang mana kita menggunakan layout simple list item 2, yang kita bisa menambahkan selain title juga ada description. Nah, yang beda dari video kali ini tuh kita menggunakan list view juga, tetapi kita akan menerapkan dengan custom adapter, yang mana nantinya akan bisa menampilkan gambar, kemudian title, description, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga di sini tuh ada masing-masing list view ini itu tuh mengandung atau punya banyak atribut ya. Nah, sesuai juga dengan arahan tugas, di mana tugas kali ini tuh Jasmine harus buat sebuah list view yang akan menampilkan sebanyak 20 data minimal kalau nggak salah. Ya, list view. Kemudian, em, sebentar. Jadi itu nanti harus membuat sebuah list view menggunakan custom adapter yang memiliki 20 data paling dikit dan 4 atribut. Yang mana nanti keempat atribut itu akan kita panggil di tampilan list view-nya. Nah, kemudian gimana sih caranya membuat list view menggunakan custom adapter? Yang pertama itu pastinya kita akan membuat sebuah activity yang akan menampung fragmennya kan. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan sebuah grid di folder build Gradle yang app, jadi bagian modul app ini. Kemudian kita tambahkan perintah implementation dan annotation processor. Kita tambahkan dia di dalam dependencies di dalam uh, folder atau file build Gradle yang modul app. Ini tuh fungsinya, si grid ini jangan kita menambahkan grid di build Gradle module app ini, itu gunanya tuh untuk menampilkan gambar yang berasal dari URL. Karena nanti di list view itu kan kita akan menampilkan sebuah gambar kan ya, di list view itu, sehingga hasilnya nanti seperti mana sih dia? Seperti ini. Kemudian, setelah kita letakkan perintah itu di dalam file build Gradle module app, lanjut kita akan membuat sebuah data class. Nah, sebelumnya di pertemuan kali ini tuh agak berbeda. Karena apa? Karena kan sebelumnya tuh belum diklasifikasikan gitu kan ke dalam satu folder-folder gitu. Nah, jadi itu di setiap bottom navigation-nya itu kita itu akan membuat folder terpisah. Kayak Jasmine di sini kan ada 4 navigasi, bottom navigation. Tapi di sini ada salah icon, belum diperbaiki. Di sini ada home, kemudian ada kamera, kemudian di sini ada game, harapannya game. Tapi sebenarnya ini masih belum sesuai sama harapan Jasmine, tapi karena tuntutan tugas, jadi baru bisa menampilkan ini. Jadi kemungkinan di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada perubahan terkait tampilan halaman aplikasi secara keseluruhan. Jadi tuh di bagian button navigation-nya itu kita bedakan per foldernya. Jadi misalnya ada home, kemudian ada kamera, kemudian ada game, dan ini itu tuh harusnya di setting. Nah, jadi itu kita pertama buat dulu nih package di dalam foldernya, folder kita biasa. Setelah itu kita kelompokkan nih, mana aja sih yang masuk dalam home, mana aja yang masuk dalam game, gitu. Nah, setelah itu kita lanjut. Misalnya di Jasmine nih, Jasmine kan menampilkan list view itu kan nanti di bagian bottom navigation yang game. Di game, jadi Jasmine harus buat sebuah package baru, caranya klik kanan, kemudian new, dan package, kemudian atur sesuai namanya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah data class. Nah, data class ini di sini namanya tuh caranya ya. Kemudian di sini Kotlin, new Kotlin class or file, kemudian kita klik data class. Nah, di sini kita ketikkan games model, yang mana data class ini sendiri berfungsi sebagai model data kita. Karena kita akan menampilkan gambar, nama, dan pesan. Jadi kita harus menggunakan folder sebuah atribut-atribut. Jadi itu di mana dia? Games model ini tuh itu tuh kayak tempat nampung nama-nama atribut yang akan kita panggil di fragmen gitu. Karena kan kayak soal tadi mintanya dapat atribut. Jadi mana atribut-atribut ini nanti akan kita panggil di fragmen. Games model itu selain kita inisialisasi variabelnya, kita juga menentukan tipe dari atribut kita ini, apakah dia integer atau string dan lain sebagainya. Lanjut, setelah itu kita akan membuat sebuah adapter. Nah, jadi adapter itu fungsinya itu sebagai jembatan. Nah, jembatan.
yang akan menjembatani antara data dengan tampilan kelas custom adapter yang kita gunakan untuk menghubungkan data berupa daftar pesan, list message dengan tampilan UI pada list view. Jadi itu jadi kita buat nih si games adapter. Kenapa games di sini kan? Karena di sini kan buatnya games di bottom navigation-nya. Nah, di sini kita terapkan games adapter yang menjadi penghubung antara si fragment dan juga model. Jadi kalau si model itu untuk menampung atribut-atribut, kemudian di fragment itu nanti kita akan mengisi isian dari atribut-atribut yang akan kita tampilkan di dalam list view. Nah, di adapter ini itu sebagai penghubung antara keduanya. Nah, dengan adapter ini kita tuh adapter ini akan mengatur bagaimana setiap item dalam list message akan ditampilkan. Jadi kayak gitu. Adapter ini, oh mungkin ya kayak gini. Dia itu sebagai penghubung. Gimana caranya si setiap item dalam list list game Jasmine buat tuh akan ditampilkan. Jadinya kayak dia yang menyusun begitu loh. Dia yang akan menyusun, dia akan memanggil si variabel-variabel kita. Nah, kemudian di dalam games fragment seperti biasa, itu kita terapkan dulu ya array-nya ada apa aja. Di sini ada 20 list data seperti permintaan soal, di mana di sini fungsi dari list view Jasmine itu akan menampilkan list-list game apa yang akan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Mulai dari warna-warni campuran sampai dengan jam berapa sekarang menyesuaikan dengan bidang STEM-nya masing-masing. Selanjutnya kita lakukan adalah menambahkan list-list game. Nah, di layout yang namanya item games, kita buat layout nanti di dalam folder layout, list item game, yang mana di dalamnya itu ada seperti ini tampil. Jadi itu fungsinya kayak yang pertemuan sebelum-sebelumnya, itu tampilan susunan list view, tampilan list view yang akan kita tampilkan nantinya. Di sini ada image-nya, yang mana nanti kan kita pakai ya. Nah, nih, perhatikan juga untuk ID-nya, ada avatar image, kemudian ada text view, mana text view ini akan menampilkan eh yang akan, nah, text view ini kan ID-nya text number. Nanti text number ini akan diisi dengan atribut ID yang sebelumnya di games model, kemudian di sini ada text view dengan ID text sender. Text sender itu akan berisi tentang game title-nya atau game name-nya tadi yang buat. Ini game name, kemudian ada deskripsi, ada avatar nih teks kategori itu untuk menampilkan kategorinya, kemudian di text message ini akan kita gunakan untuk menampung si nilai atribut dari deskripsi. Selanjutnya di dalam games fragment itu, di bagian on view created-nya itu kita akan menerapkan yang namanya si games adapter tadi yang udah kita buat. Kita terapkan di bagian on view created. Nah, list view items itu kan isinya adalah si fragment item. Nah, jadi kan si list view-nya kan akan kita tampilkan di dalam, kita susun jadi dalam fragment games kan ya. Dimana si ID dari list view-nya itu, kita panggil dia di dalam games fragment, yang kita panggil juga si games adapternya. Oke, lanjut. Lanjut, kita juga akan menerapkan yang namanya on click pada item games-nya. Dimana di bagian item games-nya itu, ketika diklik akan memunculkan sebuah pesan atau sebuah snack bar begitu nih di bagian sini. Saat item diklik maka akan muncul snack bar. Ketika kita akan mengklik si list itu akan muncul kalau di sini Jasmine kategori terus manggil si atribut item. Karena kan tadi si adapter itu sebagai penghubung kan ya, terus memanggil semua atribut-atribut tersebut, kita binding dan kita panggil ketika diklik di item ini, kemudian kategori. Nah, jadi itu nanti setiap item itu akan ditampilkan kategorinya apa dan juga nama gamenya itu apa gitu. Jadi kategorinya apa dan juga nama gamenya apa. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya tampilan itu seperti onboarding ya, di mana tampilan ini itu akan muncul setelah splash screen kita jalankan. Jadi setelah splash screen, kemudian akan muncul sebuah onboarding menggunakan view pager 2. Itu akan membuat sebuah activity baru, caranya sama buat activity biasa. Namanya itu jadi membuat welcome screen activity seperti arahan tugas. Nah, jadi itu nanti activity ini akan menampung fragment-fragment yang akan menjadi onboarding, halaman onboardingnya.
Setelah kita membuat package baru itu, kemudian kita diperintahkan untuk membuat beberapa halaman atau 4 buah fragment yang masing-masingnya itu akan berbeda ya isinya, kontennya. Jadi itu ada namanya di sini ada welcome fragment 1, fragment 2, 3, dan 4. Lanjut kita akan membuat file baru yaitu welcome pager adapter, di mana itu adalah sebuah Kotlin class. Nah, setelah kita buat itu, jadi tuh si file itu akan bertindak sebagai adapter yang berfungsi untuk menghubungkan list dari fragmen yang sudah kita buat dengan si view pager 2-nya. Jadi dia itu akan menghubungkan list dari fragmen yang sudah kita buat dengan view pager 2. Oke, lanjut setelah kita membuat tampilan 4 fragmen yang berbeda tadi itu. Oh iya, lupa menampilkan masing-masing isi dari fragmen yang berbeda ini. Jadi tuh di sini di tampilan itu ada image view, kemudian ada di sini ada sebuah card view yang akan menampung text view yang isinya itu adalah selamat datang si cerdik. Nah, masing-masing dari layout itu kurang lebih sama, jadi cuma membedakan background dan juga isi dari text view-nya. Untuk membuat yang namanya kita butuh namanya dot indikator. Nah, di mana sebelum itu di file build Gradle module app itu harus kita tambahkan satu baris perintah baru untuk menambahkan glib, yaitu implementation untuk si dot indikatornya, dots indikator. Setelah kita tambahkan di build Gradle app-nya, kemudian di welcome screen activity itu kita panggil tuh di layoutnya si welcome ini. Kita panggil si dots, kita ketikkan perintah ini, kita sesuaikan ID-nya, kemudian dots color-nya apa, radiusnya berapa, jarak ke bawahnya berapa, kemudian spasi antar dots-nya itu berapa, kemudian ini constraint-constraint-nya, dan ya kayak gitu. Progress mode-nya tuh gimana, harus dalam keadaan true, kemudian selected dot color-nya itu, ini akan mempengaruhi ketika perpindahan slide-nya begitu. Warna itu akan berubah menjadi ini, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di bagian screen ini juga harus kita tambahkan perintah file.indikator supaya si dots indikatornya itu muncul ya. Nah, sebelum itu akan nggak langsung muncul dots indikator, ada perintah, sini ada pemberitahuan bahwa kita harus men-sync now atau sinkronisasi sekarang. Jadi teman-teman klik aja, nanti akan muncul. Nah, jadi perintah kita gunakan itu untuk menghubungkan si dots indikator itu dengan welcome screen activity itu adalah menggunakan perintah ini. Binding dots indikator, ini asalnya dari si layout kita, dot indikator, kemudian kita hubungkan dia dengan si view pager 2. Si view pager 2 ini kita hubungkan. Nah, jadi sekiranya kalau dijalankan, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi setelah dari splash screen, kita akan diarahkan ke halaman onboarding yang udah kita buat 4 slide tadi. Nah, di sini ketika si itunya hidup, cara bukannya gitu, ini kan ini fragmen 1 nih, selamat datang si cerdik, kemudian belajar sendiri, ini fragmen kedua, ini fragmen ketiganya, dan ini fragmen keempatnya. Yang spesialnya di sini ada sebuah button yang diklik akan mengarahkan kita ke halaman login. Seperti biasa, login, kita klik OK. Nah, di sini untuk menampilkan list view-nya, biasanya ada di button navigation games. Nah, di sini ada 20 data game menyesuaikan dengan masing-masing kategori, namanya, kemudian juga ada tampilan deskripsinya. Nah, di sini nih, di list view-nya ada 4 atribut. Ya, 4 atribut yang saya panggil. Ada gambar pastinya, avatar image-nya itu. Kemudian di sini ada games name-nya apa. Oh, 5. Satu lagi di sini ada ID-nya berapa. Di sini ada deskripsinya mengenai game-nya masing-masing. Dan terakhir ada kategori. Ada science, apakah dia science atau ini masih berantakan, belum diarah. Ini juga masing-masing gambar dari masing-masing game itu belum menyesuaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan 10 di mata kuliah pemrograman mobile kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan akan menjadi bahan pelajaran saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.